Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, salam kenal dari kami tim channel Dongeng Mistis. Channel kami ini akan membawakan sebuah cerita yang bernuansa mistis dan juga misteri. Di tayangan perdana kami ini, kami akan mencoba membawakan sebuah cerita mistis atau misteri yang berjudul Penghuni Pabrik Rokok. Sebuah cerita yang ditulis oleh Mbak Lela Rosidah. Teman-teman, boleh follow grup Facebooknya. Kami akan sediakan linknya di kolom deskripsi. Dan bagaimanakah isi cerita dari penghuni pabrik rokok ini? Mari langsung saja kita simak video cerita di bawah ini. Let's go! Tiga bulan sejak di PHK dari pabrik kemasan, aku mulai berusaha mencari pekerjaan baru. Namun hingga sampai saat ini masih juga menjadi pengangguran. Uang pesangon yang hanya 15 juta nyatanya sudah hampir habis. Namaku Fendi, lelaki 30 tahun. Istriku adalah seorang guru sekolah swasta yang gajinya nggak sampai sejuta. Aku tak mempermasalahkannya, karena bagiku menjadi seorang guru adalah sebuah tugas mulia. Apalagi istriku sangat menyukai anak-anak. Kemarin ada seorang teman yang menyarankan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi security. Biayanya lumayan mahal sih, sekitar 3 jutaan. Namun, katanya itu juga buat kebaikan ke depannya, sebab menjadi satpam yang mempunyai sertifikat akan lebih mudah mendapatkan tempat kerja yang bergengsi. Banyak sekali yang mendukung, karena kata mereka, fisikku lumayan bagus, wajahku good looking, dengan badan yang atletis dan gagah. Setelah berembuk dengan istri, akhirnya aku bertekad juga. Meski uang sudah hampir terkikis dari dompet dan hanya cukup untuk biaya beberapa minggu ke depan saja. Kami berusaha sehemat mungkin untuk mengurangi beban biaya sampai aku benar-benar mendapat pekerjaan. Sebulan menjalani training, akhirnya aku dapatkan juga sertifikat itu. Dengan bantuan dari beberapa kawan, aku pun diterima kerja di sebuah pabrik rokok di daerah industri di kotaku. Jaraknya dengan rumahku juga tak jauh. Jika ditempuh dengan motor hanya sekitar 15 menitan. Hari pertama bekerja, aku masuk shift pagi, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Di pabrik ini ada 3 shift, hampir sama seperti pabrik-pabrik yang lainnya juga. Awalnya semua terlihat normal dan lancar, hingga seminggu ke depan, minggu kedua aku mulai dialih tugaskan di shift siang. Dimulai dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Dari sinilah kejanggalan-kejanggalan itu mulai bermunculan. Saat hari mulai malam, setelah aku melakukan tugas keliling gudang, tepatnya sekitar jam 8 malam. Entahlah, seperti ada angin yang melewati tengkukku, padahal aku berada di dalam pos satpam. Di ruangan yang berukuran 2 kali 3 meter itu sangat mustahil jika tiba-tiba angin bisa masuk. Karena pintu dan jendela kututup rapat. Dan kipas angin kecil berada pas di depan meja yang sedang kutatap. Bulu kuduk seketika meremang begitu saja. Kuusap tengkuk dengan sedikit begidik, lalu perlahan
lalu perlahan mengedarkan pandangan ke belakang dan sekitar depan ruangan. Tak kutemukan apa-apa. Kembali aku fokus ke depan sembari memutar radio untuk mengusir sepi dengan volume sedikit membesar. Saat kualihkan frekuensi untuk mencari-cari lagu yang kusuka, tiba-tiba radio hanya bergemersak. Tak ada suara musik. Kugoyang-goyangkan radio berharap bisa kembali berbunyi. Tetapi hanya ada suara kerasak dan dengingan yang kian melengking. Aku berdecak sendiri. Gimana sih? Tadi nggak apa-apa kok, gumamku sembari terus memukul dan menggoyang-goyangkan antena radio. Gedebuk. Suara sesuatu jatuh mengenai atap pos dan seperti terasa menggelinding ke bawah. Wah, ini pasti mangga yang jatuh, pikirku, karena di atas pos memang ada pohon mangga yang sudah mulai berbuah. Kulangkahkan kaki keluar dari pos, mencari-cari keberadaan mangga yang jatuh. Lama aku mengedarkan netra, namun tetap tak kutemui. Kuambil senter dari saku dan beralih ke samping pos. Mataku melotot tajam saat menemukan gelundung pringis yang kusorot lampu senter. Kalian tahu gelundung pringis? Dia adalah sebuah hantu kepala yang suka menggelinding. Aku mematung menatapnya. Bibirnya meringis tersenyum, menampakkan gigi-giginya yang kuning panjang berantakan. Begitu pula dengan rambutnya, acak-acakan dan sedikit botak. Kakiku mulai gemetar tak karuan. Dengan sisa tenaga, secepatnya ku ambil langkah 1000 masuk kembali ke dalam pos. Meski detak jantung berdebar tak karuan, aku meringkuk di bawah meja. Karena tak tahu lagi harus kemana. Aku berusaha melawan takut sendirian dalam pos hingga jam 10 malam. Suara tarikan gagang pintu mengagetkanku. Aku terperanjat berdiri tapi terbentur meja. Aduh, pekikku sendiri. Lah, kamu ini ngapain di bawah meja? Suara Pak Tony. Satpam lainnya yang menemukanku mengusap-ngusap kepala yang habis kejedot. Hehe, Pak, aku takut. Tadi ketemu gelundung pringis di depan. Jelasku sembari menuding tempat yang tadi. Wes biasa, Ven. Mau kenalan dia, nggak usah takut. Cuman ngunut tok kok. Nggak bakalan gigit kamu juga. Jelasnya enteng. Aku hanya bisa menyunggingkan senyum sambil terus mengusap kepala. Itu belum seberapa, tambahnya sembari menupuk bahuku. Aku melotot menatapnya. Ia tertawa terbahak. Wes pulang sana, simpan tenagamu buat besok. Ia masih menertawakanku saat aku mulai melangkah pergi, menyisakan beribu pertanyaan tentang apa maksud perkataannya tadi. Minggu selanjutnya aku ditempatkan di shift malam, yaitu dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Aku mulai sedikit ragu, karena bukan hanya soal menahan kantuk yang belum terbiasa, tetapi juga soal malam yang menjadi tantangan tersendiri buatku. Saat memasuki jam 1 malam, angin mulai terasa begitu dingin menusuk. Berkali-kali kututup mulut menahan dari menguap, sebab kantuk yang mulai tak bisa terbendung. Mata terasa lengket ingin menutup. Kutopang wajah dengan kedua tangan di atas meja. Sesaat kantukku hilang seketika saat ku dengar suara tangisan wanita yang begitu menyayat hati. Suaranya membuat semua bulu-bulu di tubuh meremang.
Mata seketika melotot menyusuri pandang. Kuteguk ludah sendiri berharap segera berlalu. Akan tetapi semakin lama tangisan itu seperti makin mendekat, membuat air seni tiba-tiba terasa di pucuk ingin memuntahkan. Ku genggam erat jari jemari sendiri menahan rasa ingin kencing. Aduh mbak, jangan ganggu saya. Di sini saya cuma kerja. Tolonglah mbak, saya kebelet pipis ini. Aku bergumam sendiri mencoba berkomunikasi. Entah dia tahu apa yang ku maksud apa tidak. Yang penting sudah berusaha. Kembali aku tersentak saat terdengar suara nyaring klakson truk yang sedang menanti di depan pabrik. Dengan tergesa, aku berlari membuka pintu gerbang. Truk itu segera melaju masuk. Bang, tolong saya sebentar ya, please, kataku seraya menghimpit celana sendiri, menahan air tubuh yang sudah semakin mendesak. Supir itu turun dan beranjak mengikutiku. Ia menghentikan langkah saat kami sudah berada di depan toilet. Apa maksudnya sampean ini? Tanyanya penuh selidik. Tungguin saya sebentar aja bang. Kebelet banget ini, saya takut. Izinku sambil mengatupkan kedua tangan. Ya udah cepet, suruhnya galak. Tak ku pedulikan. Dengan sigap aku menuntaskan hajat tanpa berpaling kembali. Setelah selesai, ku buka pintu kasar, memastikan abang supir masih berada di tempatnya. Tak ada, sial. Aku terperanjat saat menemukan sesosok nenek dengan kebaya dan jarit batik sedang bersimpuh di sebelah toilet. Kakinya panjang dan mengecil, di ujung rambutnya putih berantakan, memandangku lekat tanpa kedip. Astagfirullah, ucapku kaget. Dengan perasaan berkecamuk, aku memutar otak. Kubungkukkan badan dan merentangkan tangan kanan ke bawah, lalu berjalan melewatinya. Amit mbah, amit, kula badhe lintang mawon. Yang artinya, permisi mbah, permisi, saya mau lewat saja, kataku penuh hormat dan ngeri. Kulirik ia masih setia memandangku tajam, hingga aku benar-benar keluar dari toilet ini dengan langkah terbirit-birit. Kulihat abang supir tadi sudah berada di depan gudang bersama beberapa karyawan sedang mengangkut dus-dus rokok. Bang, kok ditinggalin sih? Ngeri tahu nggak? Ucapku padanya sedikit geram. Hahaha, lucu sampean ini, kayak anak kecil saja. Jawabnya mengejek membuat bibirku mengerucut ngambek. Aku mulai sedikit lega karena suasana menjadi ramai. Ku lewati malam ini dengan perasaan damai sampai pagi menjelang. Dek, kayaknya aku sudah nggak kuat kerja di pabrik itu, ucapku pada istri yang sedang mengaduk kopi. Loh, gimana sih mas? Baru 3 minggu kamu kerja. Masa udah nyerah? Belum juga gajian? Ia mendengus lesu mendengar kesahku. Bukan karena apa-apa dek, gangguan mistisnya itu loh yang bikin mas gak kuat, jelasku yang membuat ia berpaling cepat menatapku. Gini loh mas, derajat manusia itu lebih tinggi dibandingkan makhluk lainnya. Kamu fokuskan saja pada titik itu, insya Allah bakal jadi kekuatan sendiri buat kamu. Tuturnya halus penuh makna. Aku mulai mengangguk meresapi, mencoba berpikir positif dari kalimat yang dilontarkan istri. Benar katanya, aku harus lebih kuat menghadapi. Toh mereka juga makhluk Tuhan. Sudah memang adanya kita hidup berdampingan, meski dengan dunia yang berbeda. Hari ini aku masuk shift siang. Sejak subuh
Tadi kata Pak Manajer, lampu depan kantor mendadak meledak dan mati. Ia sudah menelpon teknisi listrik. Katanya mungkin nanti sore petugasnya baru bisa datang. Ia memintaku untuk mengawasi karena ia akan pergi keluar kota. Sekitar jam 16, petugas listrik menepati janjinya datang. Kutuntun ia ke dalam lalu membantunya juga memegangi tangga dengan sedikit gurauan. Kami pun larut dalam suasana riang. Tit, tit, tit. Suara lampu sen truk yang akan memasuki wilayah pabrik. Bergegas aku pamit dari petugas listrik untuk membuka pintu gerbang. Aku sibuk dengan aktivitas angkutan barang sampai lupa pada petugas listrik yang tadi kutinggal. Hingga senja mulai menampakkan wujudnya, kutemukan abang petugas listrik lari pontang-panting ke arahku. "Ngapain, Bang?" tanyaku padanya yang masih berusaha menstabilkan nafas yang tersenggal-senggal. "Duh Bang, besok aja aku terusin. Kaget aku, tiba-tiba dibentak sama genderuwo. Disuruh pulang kayaknya," jelasnya dengan penuh berjujuran. "Ya udah, siapin aja mental buat besok." Kutepuk pundaknya seakan sok berani. Padahal andai aku ada di posisinya, mungkin aku sudah jatuh pingsan dari tangga. Ia berpamit sembari berkali-kali melirikkan mata ke ruang itu, seperti antara penasaran dan takut. Entah apa dia berani kembali lagi besok, aku pun tak tahu. Kian hari gangguan-gangguan dari para penghuni pabrik semakin intens. Tetapi aku sudah mulai membiasakan diri dengan semua yang ada. Bagiku, mereka hanya ingin menunjukkan eksistensinya, bahwa mereka benar ada dan nyata. Takkan mengganggu bila tak diusik, takkan membalas bila tak dendam. Kini aku mulai menikmati pekerjaan ini dan akan terus bertahan entah sampai kapan. Meski tak bisa dipungkiri, kaget dan takut sering melanda saat tiba-tiba mereka menampakkan diri. Dan yang paling mengganggu hingga kini adalah suara tangisan dari Mbak Kun yang begitu menyayat itu. Ingin rasanya kuhampiri dan menenangkannya, tapi apa daya, andai sampean manusia Mbak, hehehe. Dan cerita pun berakhir sampai di sini.